Nilai 2 sinus 60 dikali kotangan 60 ditambah tangan 60 sama dengan titik-titik. Jadi kita tuliskan bahwa setara dengan 2 dikali untuk sinus 60 nilainya adalah setengah akar 3 dikali kotangan 60 nilainya 1/3 akar 3 ditambah dengan tangan 60 nilainya adalah akar 3. Kita kalikan 2 dikali setengah menjadi 1, berarti 1 dikali akar 3 kita peroleh akar 3 dikali dengan 1/3 akar 3 ditambah 1 buah akar 3 memberikan hasil 4/3 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3, maka kita peroleh menjadi 4/3 dikali 3. 3-nya kita bagi habis menjadi jawabannya adalah sama dengan 4. Kita pilih di option E. Nilai dari sinus 120 dikali kosinus 45 dikurang kosinus 120 dikali sinus 45 adalah titik-titik. Kita tuliskan sinus 120 adalah sinus 180 dikurang 60 dikali kosinus 45 dikurang kosinus 120 adalah kosinus 180 dikurang 60 dikalikan dengan sinus 45. Untuk 180 kurang 60 berarti sudutnya berada di kuadran yang kedua, di mana sinus pada kuadran kedua bernilai positif. Maka nilai dari sinus 120 setara dengan sinus 60, yaitu 1/2 akar 3. Kosinus 45 nilainya 1/2 akar 2 dikurang. Untuk kosinus 180 kurang 60, menandakan sudut berada di kuadran kedua. Nilai dari kosinusnya adalah negatif dari cos 60, yaitu negatif setengah. Kemudian dikali dengan sinus 45, yaitu setengah akar 2. Setengah kali setengah menjadi 1/4, akar 3 kali akar 2 menjadi akar 6. Negatif kali negatif menjadi positif. Setengah kali setengah menjadi 1/4 diikuti dengan akar 2. 1/4-nya kita faktorkan keluar menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Maka kita pilih jawabannya yang di option A. Nilai dari kosinus 225 dikali kosinus 45 ditambah sinus 225 dikali sin 45 adalah titik-titik. Kosinus 225 dapat kita tulis menjadi kosinus 180 ditambah 45 dikalikan dengan kosinus 45. Kemudian ditambah dengan sinus 225 adalah sinus 180 ditambah 45, kemudian dikali dengan sinus 45. 180 tambah 45 menyatakan sudut berada di kuadran ketiga, di mana kosinus dari 225 karena di kuadran ketiga kita tuliskan bernilai negatif, setara dengan cos 45 yaitu setengah akar 2. Kosinus 45-nya kembali setengah akar 2 ditambah sinus 180 tambah 45, kembali kita jumpai sudut di kuadran ketiga, di mana sinus pada kuadran ketiga juga bernilai negatif. Nilainya negatif setengah akar 2 dikali sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan setengah kali setengah menjadi 1/4. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kita peroleh negatif 2/4 ditambah begitu juga dengan setengah kali setengah 1/4. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kita peroleh negatif 2/4. Hasilnya adalah min 4/4 setara dengan negatif 1. Kita pilih jawabannya di option A. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jika X sama dengan 330 derajat, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Untuk pembuktian di pernyataan yang pertama, kita jumpai sinus X ditambah 2 cos X. Maka kita hitung terlebih dahulu nilai sin X, yaitu sinus dari 330 itu setara dengan sinus dari 360 dikurang 30. Karena berada di kuadran yang keempat, nilai sinusnya negatif, setara dengan sin 30 yaitu setengah, maka hasilnya adalah min setengah. Kemudian untuk kosinus X, yaitu kosinus 330, itu setara dengan kosinus 360 dikurang 30. Pada kuadran yang keempat, nilai kosinus bernilai positif, setara dengan kosinus 30 yaitu setengah akar 3. Sehingga untuk sin X ditambah 2 cos X
kita peroleh menjadi min 1/2 ditambah 2 dikali 1/2 akar 3. Penyebutnya sama-sama 2, kita tuliskan per 2 menjadi min 1 ditambah 2 akar 3. Ternyata pernyataan yang pertama jawabannya benar. Kita lanjut ke poin kedua, 2 cos X dikurang sin X. Untuk cos dan sinnya masih sama dengan yang sebelumnya. Maka nilai dari 2 cos X dikurang sin X kita tuliskan menjadi 2 dikali setengah akar 3 dikurang negatif setengah. Maka kita dapatkan 2 cos X-nya adalah 2 kali akar 3/2 ditambah setengah. Kita tuliskan menjadi 2 akar 3 ditambah 1/2. Ternyata pernyataan yang kedua tidak tepat. Kita lanjutkan ke pernyataan yang ketiga. Kita jumpai tangan X. Tangan X nilainya sama dengan tangan dari 330, yaitu tangan dari 360 dikurang 30, di koordinat keempat tangan bernilai negatif, yaitu negatif dari tangan 30, negatif sepertiga akar 3. Kemudian untuk sekan X, yaitu sekan 330, nilainya adalah 1 per kosinus, di mana kosinus tadi kita peroleh setengah akar 3, kita balikkan menjadi 2 per akar 3 atau 2/3 akar 3. Yang ditanyakan adalah nilai dari tangan X ditambah sekan X. Berarti menjadi negatif 1/3 akar 3 ditambah 2/3 akar 3. Akar 3-nya sama, negatif 1 tambah 2 adalah 1, maka jawabannya adalah 1/3 akar 3 atau akar 3/3. Pernyataan yang ketiga benar. Untuk pernyataan yang keempat, nilai dari kotangan X, yaitu kotangan dari 330, adalah kebalikan dari tangan 330, di mana nilainya menjadi negatif akar 3. Kemudian untuk kosekan X, yaitu kosekan dari 330, nilainya adalah kebalikan dari sinus 330, negatif setengah dibalikkan menjadi negatif 2. Sehingga untuk kotangan X dikurang dengan kosekan X, nilainya menjadi negatif akar 3 dikurang negatif 2. Hasilnya adalah negatif akar 3 ditambah 2, yang artinya pernyataan keempat tidak tepat. Maka pernyataan yang benar kita jumpai di pernyataan 1 dan ketiga. Dengan demikian kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Seorang anak berdiri sejauh 78 meter dari tepi sungai. Anak itu berjalan ke tepi sungai menuju titik A. Panjang lintasan yang ditempuh anak itu adalah titik-titik. Berarti panjang lintasan dimaksud adalah garis yang berwarna biru. Kalau kita perhatikan, sudutnya 30, di bagian depannya adalah 78 dan ditanyakan adalah sisi miring. Maka dalam hal ini kita gunakan perbandingan trigonometri adalah sinus. Karena penggunaan sinus itu digunakan untuk membandingkan antara sisi di bagian depan sudut dengan sisi miringnya. Berarti sisi depannya adalah 78 dibandingkan dengan sisi miringnya adalah AB. Sin 30 nilainya 1/2 sama dengan 78 per AB. Maka untuk panjang lintasan AB langsung kita kalikan 2 dikalikan dengan 78. Kita peroleh hasilnya adalah 156 meter. Maka kita pilih jawabannya yang di option D. Sebuah benda membentuk bayangan di tanah sepanjang 125 cm ketika sudut kemiringan sinar matahari terhadap horizontal sebesar 60 derajat. Tinggi benda tersebut adalah titik-titik. Kita gambarkan sebuah segitiga dengan sudut horizontalnya adalah 60 derajat. Kemudian panjang bayangan di tanah berarti di bagian alasnya 125 cm. Ditanyakan adalah tingginya. Perbandingan yang kita gunakan adalah tangan, karena tangan itu membandingkan antara sisi depan terhadap sisi samping, di mana nilai tangan 60 adalah akar 3 sama dengan T/125. Kita kali silang, T-nya adalah 125 akar 3 cm. Jawabannya kita dapatkan di option A. Pak Ardian yang mempunyai tinggi badan 170 cm
mengamati puncak tower dengan sudut elevasi 45 derajat. Ia kemudian berjalan sejauh 16 meter mendekati tower. Di posisi tersebut, Pak Ardian mengamati puncak tower dengan sudut elevasi 60 derajat. Tinggi tower tersebut adalah titik-titik. Kita gambarkan ilustrasinya, kita anggap sebuah tower seperti ini. Kemudian diamati oleh seseorang, Pak Ardian, dengan tinggi badan 170 cm. Kita ubah menjadi 1,7 meter. Berarti 1,7 meter ini adalah jarak dari pandangan mata sejajar dengan garis horizontal terhadap sampai ke menara tersebut. Di sini disebutkan bahwa apabila dia amati dari posisi semula, maka dengan menggunakan sudut 45 derajat. Kemudian dia berjalan 16 meter mendekati tower. Kali ini posisinya berubah. Ini 16. Maka dia akan memandang puncak tower kali ini dengan sudut sebesar 60 derajat. Kedua sisi ini, kedua segitiga akan memiliki suatu nilai yang berhimpitan. Kita sebut saja ini sebagai H. Sehingga kalau kita lakukan perbandingan, kita gunakan tangan 60, itu sama dengan perbandingan sisi depan, yaitu H per, kita anggap di sini adalah nilainya A. Maka kita peroleh akar 3 sama dengan H per A, maka A akar 3 sama dengan H. Atau kita bisa tuliskan bahwa A sama dengan H dibagi dengan akar 3. Selanjutnya kita gunakan segitiga yang besar yang 45 derajat, kita tuliskan kembali bahwa tangan 45 sama dengan H per panjang di bagian bawahnya adalah A tambah 16. Nilai dari tangan 45 adalah 1, sama dengan H per A tambah 16. Kita kali silang A ditambah 16 sama dengan H. Kemudian kita substitusi menjadi H per akar 3 ditambah 16 sama dengan H. Dari sini kita pindahkan 16 sama dengan H dikurang H per akar 3. Maka 16 sama dengan, kita faktorkan hanya keluar menjadi 1 dikurang 1 per akar 3. Maka nilai H-nya adalah 16 per 1 dikurang 1 per akar 3. Untuk memudahkan, baik pembilang maupun penyebut, kita kali akar 3. Maka akan kita peroleh menjadi 16 akar 3 per 1 dikali akar 3. Kemudian dikurang 1 per akar 3 dikali akar 3, hasilnya 1. Kemudian kita kali akar sekawan dengan akar 3 ditambah 1 per akar 3 ditambah 1. Menjadi 16 akar 3 dikali akar 3 tambah 1. Kemudian dibagi dengan akar 3 kurang 1 dikali akar 3 tambah 1. Hasilnya adalah akar 3 pangkat 2 dikurang 1 kuadrat. 3 dikurang 1 jawabannya 8. Kita peroleh 8 akar 3 dikali akar 3 ditambah 1. 8 akar 3 kali akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3, menjadi 24, ditambah 8 akar 3. Tinggi keseluruhan, kita misalkan sebagai T, adalah nilai H ditambahkan ketinggian dari Pak Ardian, yaitu 1,7. 24 ditambah 8 akar 3 ditambah 1,7, maka kita peroleh menjadi 8 akar 3 ditambah 25,7. Jadi kalau kita perhatikan jawaban yang sesuai di option C. Seorang pengamat yang berada di puncak mercusuar melihat dua buah kapal, yaitu kapal A dan kapal B. Posisi kedua kapal tersebut dengan sudut yang terlihat disajikan pada gambar berikut. Jika pengamat melihat kedua kapal dengan ketinggian 60 meter, maka jarak kedua kapal adalah titik-titik. Tinggi menara adalah 60, maka jarak dari mercusuar ke kapal yang pertama, kita misalkan sebagai A, kita gunakan dengan perbandingan tangan. Jadi tangan 45, itu adalah perbandingan antara sisi depan terhadap sisi samping. Kita peroleh menjadi A dibanding dengan tingginya adalah 60. 1 sama dengan A per 60, maka nilai A adalah 60. Kemudian untuk kapal yang kedua, kita misalkan jaraknya adalah
B dari kapal ke mercusuar, kita gunakan tangan 30 perbandingan antara sisi depan B terhadap tinggi menara yaitu 60. Akar 3 per 3 sama dengan B per 60, maka nilai B adalah 60 dikali akar 3 per 3. Sehingga hasilnya adalah 60 bagi 3 menjadi 20 akar 3. Jarak antara kedua kapal, jarak dua kapal dapat kita tuliskan sebagai A ditambah B menjadi 60 ditambah 20 akar 3. Atau 20 akar 3 ditambah 60. Jawaban yang sesuai kita dapatkan di option D. Sebuah kapal tenaga angin diilustrasikan seperti gambar berikut. Perkiraan biaya yang dibutuhkan kapal untuk membeli tambang jika harga per meter 10.000 adalah titik-titik. Jadi dari perbandingan ini kita tuliskan perbandingan antara sisi di depan sudut terhadap sisi miring. Maka perbandingannya kita gunakan sinus 45 sama dengan sisi depan 50 akar 2 per panjang tambang kita anggap saja sebagai L. Nilai dari sinus 45 adalah akar 2 per 2 sama dengan 50 akar 2 per L. Akar 2-nya kita bagi habis, maka nilai L-nya menjadi 2 dikali 50 sebesar 100 meter. Kemudian untuk menghitung nilai biaya adalah panjang tambang yang digunakan 100 dikalikan dengan harganya 10.000, maka kita kalikan bahwa 10.000 dikali 100 meter biayanya sama dengan 1 juta rupiah. Dengan demikian kita pilih jawabannya yang di option E. Raka mendapat tugas kelompok matematika. Dia diminta menentukan tinggi tiang bendera di lapangan upacara dengan menggunakan alat klinometer. Pada awalnya ia menggunakan klinometer sudut menunjukkan pada sudut 60 derajat. Setelah beberapa saat menjauh dari tingkat bendera sejauh 12 meter, pada klinometer menunjukkan sudut 45 derajat. Tinggi tiang bendera yang diukur Raka dan teman-temannya adalah titik-titik. Kita ilustrasikan di sini ada sebuah tiang bendera. Anggap ini benderanya. Kemudian pada awalnya katanya dia menggunakan klinometer untuk menunjukkan sudut 60 derajat. Jadi kita tarik posisi ke orangnya dengan membentuk sudut 60 derajat. Kemudian dia menjauhi tiang bendera 12 meter, maka semakin jauh. Dan kemudian dia menggunakan alat klinometernya sebesar 45 derajat ketika setelah berpindah sejauh 12 meter. Apabila tinggi tiang kita misalkan sebagai T dan jarak antara si tiang bendera ini ke posisi orang sebelumnya kita anggap sebagai X, kita gunakan perbandingan trigonometri bahwa tangan 60 sama dengan T per X. Maka nilai X adalah T per tan 60. Hasilnya adalah T dibagi akar 3 atau T per 3 akar 3. Kita lanjutkan dengan sudut yang berikut, tangan 45 sama dengan perbandingan antara sisi depan yaitu tinggi terhadap sisi miringnya yaitu X ditambah 12. Tangan 45 adalah 1 sama dengan T per X tambah 12. Maka X tambah 12 sama dengan T. Dari persamaan tersebut kita substitusikan nilai X yaitu T per 3 akar 3 ditambah 12 sama dengan T. Maka pertama kita kalikan 3 ke dua ruas menjadi akar 3 dikali T ditambah 12 kali 3, 36 sama dengan 3T. 36 sama dengan 3 dikurang akar 3 dikalikan dengan T. Maka nilai T-nya adalah 36 per 3 kurang akar 3. Kita kalikan dengan akar sekawannya yaitu 3 tambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Menjadi 36 dikali 3 tambah akar 3 per 3 kurang akar 3 dikali 3 tambah akar 3 menyerupai bentuk A kurang B dikali A tambah B. Jawabannya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 9 dikurang 3. 9 kurang 3 adalah 6. Jadi 36 dibagi 6. Hasilnya menjadi 6. Dikali dengan 3 ditambah akar 3. Dan kalau kita kalikan 6-nya ke dalam menjadi 18 akar 3
ditambah 6 akar 3. Dan kita peroleh jawabannya menjadi di option D.